Manhwa pakai uwe. Kali ini kita akan menceritakan komik yang berasal dari Korea. Komik ini menurutku sangat bagus dari segi cerita ataupun artnya. Art atau gambar dari komik ini sangat epic. Sejauh aku membaca komik, hanya komik ini yang menurutku paling bagus artnya. Komik ini menceritakan tentang seseorang hikikomori atau pengurung diri karena sebuah insiden di masa lalunya, namun secara tiba-tiba dirinya bisa berpindah ke dunia lain dan kembali lagi ke bumi. Saat di bumi, si karakter utama komik ini cuma manusia biasa. Namun saat dia berpindah ke dunia lain, dirinya mempunyai kekuatan yang setara dewa. Bahkan dia dianggap sebagai spirit tingkat dewa oleh penduduk dunia lain. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke intronya. Di awal cerita, seorang wartawan sedang meliputi berita tentang idol bernama Oh My Lady. Kemudian wartawan tersebut mewawancarai seorang pemuda yang sedang merekam video. Pemuda ini adalah karakter utamanya cuy, namanya Jin Kyung. Kemudian Jin Kyung ditanyai oleh si wartawan, siapakah member idol yang sedang direkamnya? Tentu saja, aku hanya merekam member yang paling muda, So-ah, kata si Jin Kyung. So-ah nama aslinya So Ryung-ah, umur 17 tahun, member Oh My Lady yang paling muda. Kemudian si wartawan bertanya kembali, apakah ada alasan khusus kenapa hanya merekam So-ah? Alasan, aku hanya sangat menyukainya. Semua orang tahu tentang itu. Aku adalah pedofil yang terkenal, kata si Jin Kyung. Sebenarnya cuy, dia menggunakan kombinasi kata-kata. Dia ingin mengatakan bahwa dia terobsesi dengan So-ah, tapi dalam bahasa Korea, menggabungkan kata obsesi dan kata So-ah malah berarti pedofil. Setelah dia mengucapkan kalimat epik tersebut, sudah jelas dong, dia langsung dibawa ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian, dia masuk dalam berita viral yang mengatakan dirinya sebagai predator anak-anak. Jin Kyung tidak menyangka bahwa kosakata lelucon yang dia tiru dari acara TV populer akan menyebabkan hal seperti itu. Kemudian, si Jin Kyung melihat komentar para netizen. Seperti biasa, para netizen pasti berlomba-lomba untuk mengkritiknya. Bahkan teman satu klubnya membocorkan informasi pribadi milik si Jin Kyung. Setelah melihat komentar pedas dari netizen, dirinya menjadi depresi, bahkan kehidupannya sekarang jadi kacau hanya karena kata-kata lelucon yang dia katakan. Makanya cuy, kalau bertutur kata itu hati-hati. Juga jangan sembarangan mengkritik orang. Barangkali yang dia katakan itu hanya perkataan spontan atau hanya kata-kata lelucon. Nanti kalau sampai seperti si Jin Kyung dalam komik ini kan kasihan jadinya. Oke, lanjut. 3 tahun telah berlalu. Selama 3 tahun ini, Jin Kyung selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Setelah ibunya memasakkan Jin Kyung makanan, kemudian ibunya pergi bekerja. Beberapa saat kemudian, setelah melihat ibunya pergi, si Jin Kyung keluar dari kamarnya dan mengambil makanan di meja makan dan kembali ke kamarnya lagi. Di dalam kamarnya, Jin Kyung makan sembari menonton anime. Beberapa saat kemudian, Jin Kyung menyepam emoticon secara beruntun di kolom komentar. Kemudian netizen berkomentar mengatakan bahwa Jin Kyung adalah seorang shut-in karena selalu terlihat online dan tidak pernah terlihat offline. Shut-in ini kalau di Jepang memiliki arti menutup diri. Kemudian netizen yang lain berkomentar mengatakan bahwa Jin Kyung pasti adalah seorang wibu otaku gembrot dengan wajah penuh jerawat. Setelah melihat komentar itu, Jin Kyung berkata, kalian para manusia sangat menyedihkan. Hanya karena aku menonton anime, berani-beraninya kau menyamakan aku dengan pecundang.
Aku adalah orang normal yang kehidupannya kacau hanya karena sesuatu yang tidak disengaja, kata Jin Kyung. Jin Kyung sangat mencintai karakter 2D karena menurutnya mereka tidak akan mengkhianatinya. Setelah insiden masa lalunya, Jin Kyung sekarang telah didiagnosa menderita social anxiety disorder atau fobia sosial, sebuah penyakit gangguan kecemasan berlebihan saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian Jin Kyung bergumam dalam pikirannya bahwa jika dirinya mencoba dan mengendalikan mana yang mengalir di seluruh alam semesta, maka mengambil dunia bukanlah hal yang perlu ditanyakan lagi, gumam Jin Kyung dalam pikirannya. Yang tentu saja itu hanyalah halunya si Jin Kyung saja. Kalau di Jepang biasanya dinamakan dengan chunibyo. Beberapa saat kemudian, Jin Kyung melihat ada seekor nyamuk yang terbang. Lalu dia berkata kepada action figure anime favoritnya yang bernama Rhea. Si bajingan akhirnya menampakkan dirinya. Tapi jangan khawatir, Rhea-chan. Sembari mengambil baygon, Jin Kyung kembali berkata, meskipun aku tak bisa melindungi dunia ini, hanya kaulah satu-satunya yang akan kulindungi, kata Jin Kyung dengan ekspresi halunya. Kemudian Jin Kyung komat kamit baca mantra, wahai engkau yang penuh kebajikan yang menguasai dunia ini dengan ramah. Wahai engkau yang memungut jiwa para budak, untuk monster itu yang haus akan darah merah, aku akan menunjukkan kepada monster itu siapa yang benar-benar menguasai dunia ini. Nafasni Edam. Sekilas info cuy, Nafasni Edam ini sebenarnya adalah kalimat bahasa Inggris made in Japan. Tapi kalau dibaca dari belakang jadi Nafasni Edam. Itu kalau orang Indo yang baca. Tapi kalau orang Korea yang baca jadi Nafasni Edam. Coba kalian cek di Google Translate, pilih bahasa Korea, terus tulis Nafasni Edam, lalu dengerin suaranya, maka jadi Nafasni Edam. Lanjut. Kemudian Jin Kyung menyemprotkan baygon itu ke arah si nyamuk. Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang membuat Jin Kyung terkejut. Sedetik kemudian cahaya itu menyinari seluruh dunia. Namun tidak ada yang bisa melihat cahaya tersebut kecuali Jin Kyung. Setelah kemunculan cahaya itu, secara tiba-tiba Jin Kyung sudah berada di atas langit dengan ketinggian ratusan kilometer dari permukaan tanah. Beberapa saat kemudian Jin Kyung jatuh ke bawah hingga jika dilihat dari kejauhan terlihat seperti meteor yang jatuh ke bumi dan membuat awan berlubang. Namun saat mendekati daratan, kecepatan Jin Kyung menurun sehingga dia bisa mendarat dengan aman. Tak lama kemudian ada seorang gadis yang mendekati Jin Kyung dengan ekspresi senang karena dia berhasil melakukan pemanggilan untuk pertama kalinya. Melihat gadis itu yang menghampirinya, Jin Kyung merasa kebingungan dengan keadaannya. Kemudian gadis itu bersujud kepada Jin Kyung dan mengatakan, wahai yang dipanggil, terima kasih sudah menjawab panggilanku. Bagaimana aku seharusnya memanggilmu? Sat-in, ucap Jin Kyung yang masih dalam keadaan kebingungan. Jin Kyung mengira bahwa dirinya sedang bermimpi. Saat dia ingin bertanya kepada gadis itu, tiba-tiba gadis itu memotong perkataannya dan meminta tolong kepada Jin Kyung untuk menggunakan kekuatan dahsyatnya dan mengalahkan monster yang dia tunjuk yang berada di belakang Jin Kyung. Saat Jin Kyung menoleh ke belakang untuk melihat monsternya, tanpa disangka-sangka, hanya untuk melihat monsternya saja, dia harus mendongakkan kepalanya ke atas langit. Karena monsternya sangatlah besar sekali. Monster itu terlihat seperti belalang raksasa yang sangat besar. Bahkan Jin Kyung dan gadis itu terlihat seperti seekor semut di hadapannya. Setelah melihat itu,
Jelas dong, Jin Kyung langsung berkeringat dingin. Kemudian Jin Kyung melihat ke arah gadis tadi untuk mengkonfirmasi apakah monster itu yang harus dikalahkannya. Dengan cepat, gadis itu langsung menganggukkan kepalanya. Awalnya Jin Kyung merasa ragu untuk mengalahkan monster itu. Namun Jin Kyung menganggap dirinya masih berada dalam mimpi dan menganggap bahwa monster itu tidaklah nyata. Karena di sini Jin Kyung tidaklah mengalami rasa panik meskipun dia berada di luar, dan juga dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian dengan sok coolnya, dia maju ke arah tempat Baigonnya terjatuh. Sembari membaca mantranya, dia mengambil Baigonnya dan bersiap untuk menyemprotkannya. Wahai engkau yang penuh kebajikan yang menguasai dunia ini dengan ramah. Wahai engkau yang memungut jiwa para budak, untuk monster itu yang haus akan darah merah, aku akan menunjukkan kepada monster itu siapa yang benar-benar menguasai dunia ini. Setelah mantranya selesai, dia langsung menyemprotkan Baigonnya ke arah monster itu. Pada awalnya muncul efek sinar cahaya yang terlihat epik. Namun beberapa saat kemudian tidak terjadi apa-apa. Hahaha, tentu saja itu tidak berguna. Teh, kata Jin Kyung sembari menahan malunya. Melihat Jin Kyung yang seperti itu, gadis itu bergumam dalam pikirannya. Wow, menjijikkan. Kenapa malah aku yang merasa malu? Dia terlihat seperti orang tolol. Namun secara tiba-tiba dari tubuh monster itu keluar sinar cahaya terang. Beberapa detik kemudian monster itu mendadak meledak dengan ledakan yang sangat besar, sehingga terlihat seperti matahari yang sedang terbit. Aku telah membunuhnya. Mungkin, kata Jin Kyung yang sedikit ragu apakah dia yang melakukannya. Nani? Dia terlihat seperti orang bodoh, tapi dia juga sangat menakjubkan, gumam si gadis dalam pikirannya. Setelah ledakan tadi, si gadis mencoba untuk melihat tempat monster tadi meledak. Terlihat tempat itu tertutupi oleh asap ledakan dan tidak ada apapun yang tersisa selain bekas ledakan, yang artinya monsternya sudah benar-benar musnah. Si gadis bergumam bahwa dia tidak pernah mendengar atau melihat serangan sihir sekuat itu. Dia adalah makhluk yang seharusnya tidak bisa aku panggil sebagai summoner magang sepertiku, gumam si gadis dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, si gadis berterima kasih kepada Jin Kyung dan sangat terkesan dengan kekuatannya. Sama-sama, aku juga terkesan dengan kekuatanku sendiri, kata Jin Kyung. Lalu si gadis berkata bahwa dari yang dia pelajari, selain bisa memanggil roh dan makhluk hidup, beberapa orang bisa memanggil hero dari masa lalu. Kemudian si gadis bertanya, mungkinkah Tuan Satin adalah seorang penyihir? Mendengar pertanyaan si gadis, Jin Kyung sedikit terkejut, lalu dia berkata, mungkin jika kau mengabaikan tangan kananku, mungkin aku bisa disebut sebagai penyihir. Kemudian si gadis melihat tangan kanan Jin Kyung dan berpikir bahwa terdapat kekuatan lain di tangan kanannya, membuat dia salah paham dan mengira kalau Jin Kyung adalah seorang penyihir petarung atau penyihir pemburu. Kemudian si gadis memperkenalkan dirinya yang bernama Ai Hase, seorang murid summoner, dan dia bertanya apakah dirinya bisa memanggil Jin Kyung lain kali. Mendengar bahwa namanya adalah Ai, Jin Kyung terkejut dan teringat dengan kejadian masa lalunya. Jadi cuy, di Korea kata Ae kalau dibaca berbunyi Ai, yang memiliki arti anak. Dan ketika Jin Kyung mendengar kata Ai, dia jadi teringat dengan kejadian di masa lalunya, ketika dia mengkombinasikan kata-kata yang akhirnya menjadi kata pedofil, tolol. Lanjut. Lalu dengan ekspresi paniknya dia berkata bahwa dirinya akan memanggil Ai dengan panggilan Ai-chan, agar dia tidak lagi dikira seorang pedofil. Kemudian Jin Kyung berkata, kau berkata kalau kau akan memanggilku lagi.
Hal itu kemungkinan tidak akan terjadi, karena aku tidak bisa mengendalikan diri untuk memiliki mimpi yang sama dengan hari ini. Tapi lain kali, jika aku bisa mendapatkan mimpi yang sama lagi, aku pasti akan bertemu lagi denganmu. Setelah mendengar perkataan Jin Kyung, Ai jadi salah paham mengira kalau pemanggilan Jin Kyung hanyalah keberuntungannya saja. Jadi Jin Kyung memberinya penolakan yang sangat halus, yang sangat mirip dengan sebuah puisi. Itu kalau menurut Ai. Padahal si Jin Kyung hanya mengira dirinya sedang bermimpi dan tidak bisa kembali lagi ke mimpi yang sama. Bagi orang sepertiku yang tidak memiliki bakat mengeluarkan mantra yang simpel, aku sangat beruntung bisa berguna untukmu. Seharusnya kau tidak terlalu bergantung kepada keberuntungan. Akan tetapi kau seharusnya mengembangkan kekuatanmu sendiri, gumam Ai dalam pikirannya. Kemudian Ai berterima kasih kepada Jin Kyung karena dia bisa memiliki mimpi yang sangat indah. Sekarang aku akan melepas mantra pemanggilannya, ucap Ai kepada Jin Kyung. Kemudian Ai memulai untuk melepas mantra pemanggilan dengan menggunakan bahasa sihir dari dunia lain. Jin Kyung terkesima saat melihat Ai yang sedang melakukan pelepasan mantra pemanggilan. Erak heu tuet na heu nafas ni edam. Secara bersamaan langsung muncul sebuah cahaya yang bersinar. Saat Jin Kyung mendengar kalimat nafas ni edam, dia sedikit terkejut. Ketika dia ingin menanyakannya, secara tiba-tiba dia sudah berteleport. Saat dia membuka matanya, dia sudah kembali lagi ke kamarnya. Setelah aku berhenti keluar, aku jadi bisa fokus dengan beberapa hal, seperti menghitung jumlah kata di dalam buku atau menghitung jumlah detik, dan bisa menebak jam dengan benar, dan membaca kalimat bahasa Inggris dari belakang. Nafas ni edam, gumam Jin Kyung. Jin Kyung masih mengira kalau yang dialaminya barusan hanyalah sebuah mimpi. Namun Jin Kyung merasa ada yang aneh, padahal dirinya baru saja bangun tidur, tapi dia merasa capek dan lelah. Saat dia melihat kakinya, dia terkejut karena terdapat sebuah dedaunan yang masih menempel di kakinya. Padahal dirinya bukanlah orang yang tidur sambil berjalan. Bahkan pintu kamarnya masihlah terkunci. Tidaklah mungkin jika ada seseorang yang datang ke kamarnya. Sementara itu di ruangan lain terdapat ayah Jin Kyung dan ibunya. Si ibu mengkhawatirkan Jin Kyung yang tidak mengembalikan piringnya. Si ibu mengira jika Jin Kyung dalam seharian ini cuma makan 1 kali. Sedangkan si ayah setelah makan dia keluar untuk udut dulu. Kemudian si ayah melihat ke apartemen ke arah kamarnya Jin Kyung. Bajigur tidak berguna, ucap si ayah dengan ekspresi kesalnya. Kembali ke Jin Kyung. Jin Kyung bergumam dirinya tidak menghindari orang tuanya hanya karena memiliki gangguan fobia sosial, tapi hanya waspada terhadap mereka. Jadi tanpa alasan apapun dia menghindarinya. Beberapa saat kemudian Jin Kyung merasa lapar, namun dia menunggu hingga larut malam baru akan makan. Kemudian dia mendengar suara yang berasal dari komputernya. Sebelumnya Jin Kyung meninggalkan komputernya dalam keadaan hidup. Mengetahui komputernya masih menyala, Jin Kyung mendekati komputernya untuk merestartnya. Setelah dia mengklik restart, secara tiba-tiba Jin Kyung menghilang dari kamarnya. Saat dia sadar, dia sudah berada di atas langit dengan posisi terbalik, sembari masih memegang mouse yang ada di tangannya. Mengetahui bahwa dirinya ada di atas langit lagi, dia langsung berteriak panik. Sementara itu di sisi lain, Ai baru saja sampai di tempat temannya berkumpul. Pria berewokan ini bernama Jack. Jack bertanya kepada Ai bagaimana keadaan kotanya. Jadi cuy, kenapa sebelumnya Ai berhadapan dengan monster? Itu karena terdapat kota yang diserang monster. Jadi Ai datang untuk memeriksa keadaannya. Namun Ai mengatakan bahwa semuanya terbakar menjadi abu dan kotanya dipenuhi monster. Lalu Jack mengatakan bahwa di kota yang dia periksa juga sama.
kota bernama Fortran semuanya dihancurkan oleh monster. Mendengar perkataan Jack, gadis bernama Elaira bertanya tentang keadaan pamannya yang ada di kota Fortran. Jack menjawab bahwa penguasa Fortran sudah mengungsi ke villa dan dirinya diperintahkan untuk mengantar Nona Elaira ke sana. Mendengar itu, Elaira merasa lega. Kemudian Jack bertanya kepada Ai, kenapa dia bisa kembali lebih cepat dari perkiraannya. Seharusnya Ai mengambil jalan memutar karena di sana terdapat ngengat raksasa. Ai sedikit ragu untuk memberitahu bahwa dia telah mengalahkan ngengat raksasanya dengan sihir pemanggilannya, karena mereka pasti tidak akan mempercayainya. Lalu Ai mengatakan ngengat raksasanya menghilang dan hanya ada bekas pertarungan. Kemudian Elaira menanyakan kepada Ai obat yang dia minta bawakan kepadanya. Dengan keringat dingin, Ai mengatakan obatnya menghilang karena terdapat banyak monster. Mendengar itu, Elaira langsung menyuruh Ai berdiri dengan 4 kaki seperti yang dilakukan pelayannya. Kemudian Jack mencoba membela Ai dengan mengatakan bahwa Ai belum bisa menggunakan sihir pemanggilannya dengan baik. Mendengar itu, Elaira akhirnya memakluminya karena Ai memiliki ranking yang paling bawah di antara semua summoner. Yap, dan kau selalu ranking pertama, Nona, kata Ai yang sedang memuji Elaira agar terhindar dari hukuman. Jadi cuy, Elaira ini seorang putri bangsawan, makanya semua orang tidak berani menentangnya. Karena matahari sudah terbenam, malam ini mereka menginap di hutan. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara berisik pepohonan. Jack mengatakan sepertinya Watch of the Dead telah dimulai. Elaira dan Ai bertanya-tanya, apa itu Watch of the Dead? Kemudian Jack menceritakan cerita masa lalu. Ada sebuah entitas yang disebut sebagai Master yang menguasai semua gunung di sekitar, dan Master tersebut bisa melihat apa yang mereka semua lakukan. Ketika manusia menebang pohon, berburu, atau mengumpulkan buah-buahan, si Master mengizinkannya dan dianggap sebagai Master yang maha bijaksana. Namun seperti biasa, keserakahan manusia menjadi masalah. Banyak manusia yang merusak alam, yang akhirnya menimbulkan kemarahan si Master. Saat berada di wilayah Gunung Monster, setiap orang yang merusak kealamiannya, maka Master akan mengirim The Dead kepada mereka, dan The Dead itu akan menangkap mereka atau menandai mereka. Dan jika seseorang sudah ditandai, The Dead akan memburu mereka selamanya. Kemudian Ai bertanya, jika mereka mendengar suara dari Watch of the Dead, artinya ada seseorang di hutan yang mendatangkan kemarahan dari sang Master. Jack membenarkannya. Dia mengatakan bahwa Master dari gunung itu terkenal menakutkan. Kemudian Ai teringat akan sesuatu. Dengan ekspresi paniknya, dia bertanya kepada Jack, apa yang akan terjadi jika yang dipanggil oleh summoner menghancurkan sebagian dari gunung? Jack mengatakan bahwa The Dead akan datang untuk menangkap sang summonernya. Kemudian Ai mengatakan dengan jujur bahwa tadi dia mengalahkan ngengat raksasa dengan makhluk yang dia panggil, dan makhluk itu menghancurkan beberapa gunung. Yang dimaksud Ai di sini itu si Jin Kyung ya cuy. Mendengar perkataan Ai yang mengatakan bahwa dia mencamen makhluk dan menghancurkan beberapa gunung, Jack dan Elaira tertawa dan merasa Ai hanya bercanda. Namun beberapa saat kemudian, mereka semua terkejut dengan kehadiran suatu sosok makhluk yang sangat besar. Makhluk itu memiliki tinggi ratusan meter dan berwujud hitam pekat, dan di wajahnya memiliki tanda dari The Dead.